dikasih Tuhan Yesus, Shalom. kita hari ini beribadah secara online ya. Hari ini kita akan membahas kembali di dalam tema kita hari ini, yaitu kepastian di tengah keraguan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita di rumah. Silakan buka Alkitab. Kita akan membaca dari Mazmur 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saya akan baca terlebih dahulu ya firman Tuhan ini. Bapak Ibu silakan untuk membuka Alkitab, kita baca bersama-sama. Mazmur 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Ayat 2, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat yang keempat, tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan, di sanalah mereka ditikam kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Ayat yang ke-6, kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Sampai di sini firman Tuhan yang sudah kita baca. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, pada awal tahun sekitar tanggal 2 Januari, nah setelahnya saya tiba-tiba buka yang namanya Instagram. Ada tertulis seperti demikian. Ada berita bahwa pemerintah akan memperlakukan KUHP, salah satunya tentang perlindungan kebebasan beragama. Pasal 303 yang membuat gaduh saat orang lain beribadah dikenai denda, katanya ya, di dalam KUHP itu. Namun bila ada kekerasan termasuk tindak pidana dihukum 2 tahun. Sedangkan orang yang membubarkan bahkan mengusir orang sedang ibadah dihukum 5 tahun. Di awal tahun 2026 saya berpikir, pas saya lihat teman saya bilang hore, wah asing dong katanya. Dia bilang gitu, yuk perhatikan baik-baik nih katanya. Ya benar nggak? Kira-kira ketika orang-orang Kristen beribadah lalu dibubarkan, tapi seringkali yang jelas yang salah orang Kristen yang pembubaran itu. Nah disitulah saya mulai ragu. Saya bilang sama Bob, benar nggak ya kira-kira tahun 2026 ini akan terjadi seperti itu. Pokoknya semua orang yang melakukan tindak pidana membubarkan atau mengusir orang sedang beribadah dihukum 5 tahun. Nah disitulah saya ada keraguan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan ketidakadilan, ketidakpastian. Ya, dunia berubah cepat, begitu cepatnya dunia ini berubah. Berita buruk, ya, datang silih berganti. Bahkan tadi pagi-pagi kan kita melihat, wah beritanya buruk di sekitar Jakarta Utara semuanya banjir. Di Jakarta Barat juga banjir semuanya. Saya kontak anak saya, apakah aman? Aman katanya, di rumah dia aman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ada banyak berita-berita yang silih berganti di media sosial ini ya. Ada juga krisis-krisis saat ini terjadi, krisis bahkan krisis ekonomi, krisis yang namanya politik, orang juga krisis identitas, krisis moral, bahkan yang namanya krisis rohani. Seringkali iman kita diuji bukan oleh penderitaan besar seperti penganiayaan.
kita masih bersyukur ya. Di tempat ini di Indonesia kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, apalagi saat ini juga online kita masih bisa beribadah ya. Tapi seringkali iman kita itu diuji ketika kita itu menghadapi hal-hal yang seperti ini. Kok lihatnya kalau krisis identitas sekarang yang namanya LGBT itu hal yang biasa buat orang. Semua juga melakukan. Itu juga saya enggak apa-apa melihatnya gitu ya. Atau saya melakukan juga enggak masalah karena banyak orang, bahkan gereja pun mau memberkati orang-orang yang seperti ini. Ini krisis-krisis moral. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika ada hal-hal yang di luar pemikiran kita, di luar ekspektasi kita, harapan kita mulai ragu. Benar enggak ya? Dunia ini kok semakin kacau? Tuhan ini masih ada enggak? Nah, itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Ini yang dibahas di dalam Mazmur 14, ditulis oleh Daud di tengah realitas kebobrokan dan kerusakan dunia secara moral dan rohani. Realitas kehidupan manusia rusak itu sudah ada sejak zaman Daud, sejak zaman dulu, ya. Bukan saat ini saja, bukan saat sekarang saja, tetapi sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia sudah tercemar dosa. Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Jadi tidak ada satupun orang yang tidak berbuat dosa. Kenapa dunia semakin kacau, semakin seperti ini? Karena apa? Karena manusia itulah yang berdosa. Namun di tengah keraguan manusia, Allah tetap memberikan kepastian tentang siapa dia, siapa manusia, dan apa yang Allah lakukan. Untuk memahami lebih dalam lagi, kita akan melihat ya, di mana keraguan manusia itu muncul, dari mana keraguan manusia itu muncul. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, keraguan tidak dimulai dari keadaan luar, ya, dunia ini, di luar sana, bukan, tapi dari hati, ya, dari hati manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Kita ini sudah tercemar oleh dosa. Oleh karena itu di dalam Mazmur 14 ayat 1 ini, di sini dikatakan bahwa orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Jadi yang pertama kita melihat bahwa keraguan manusia dimulai dari hati yang menolak kepada Tuhan. Ya. Dikatakan orang bebal berkata dalam hatinya, ya, dalam hatinya tidak ada Allah. Siapa sih sebenarnya orang bebal ini yang dimaksud oleh pemazmur? Pemazmur di sini tidak sedang bicara orang bebal itu sebagai ateis. Kadang kita berpikir ya, oh kalau orang bebal itu ateis, karena apa? Dia bilang tidak ada Allah. Gitu ya, seperti itu. Saya juga waktu itu berpikir seperti itu. Tapi di dalam Mazmur 14 ini, pemazmur menjelaskan bahwa sebagai orang bebal itu sebagai seorang ateis praktis. Apa maksudnya? Ini adalah menyangkut sikap hati kita. Ya. Mulut bisa saja berkata, aku percaya Tuhan. Ya, mulutnya ini bicara kepada orang lain, aku percaya Tuhan, tapi hatinya berbicara seolah-olah tidak ada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi keraguan, ketika kita menghadapi kesulitan, seringkali seperti itu, ragu kita. Dalam hati, Tuhan nolong saya enggak ya? Terus kita berpikir, kira-kira ada enggak sih Tuhan, kok dunia ini semakin hari semakin kacau? Ya, tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, tidak bisa disangkali bahwa itu keluar dari hati kita. Hati yang sudah dicemari oleh dosa. Ya, kita mungkin tidak menyangkal dengan mulut kita. Firman Tuhan katakan kita tidak menyangkal Tuhan itu ada dengan mulut kita. Namun sikap hati kita ini seringkali menyingkirkan keberadaan Tuhan. Ada di mana? Ya, coba kita melihat. Apa sih sebenarnya ciri-ciri orang-orang bebal itu? Benar, mulutnya bicara.
Aku percaya Tuhan, kita seringkali seperti itu kan? Ya, aku percaya Tuhan. Tapi sikap hati kita seringkali apa? Tidak menghormati Tuhan, tidak takut sama Tuhan, ya, menolak otoritas Tuhan. Tuhan tidak lagi menjadi pusat hidup kita. Yang menjadi pusat hidup kita hal-hal yang lain mungkin. Ya, apalagi sekarang zamannya media sosial. Mungkin bangun tidur langsung buka megang handphone dan buka Instagram, apapun itu. Saya salut dengan Denzel hari ini. Tidak buka apapun katanya ya. Denzel hari ini ada di sini. Dia katakan, saya nggak tahu kalau nggak ada ibadah karena saya nggak buka HP. Saya sampai di gereja, baru saya buka HP. Loh, kok nggak ada ibadah? Ya, bersyukur. Denzel luar biasa ini ya. Nah, bisa saja orang itu rajin ke gereja, banyak pelayanan yang dilakukan. Bahkan mungkin sudah menjadi orang Kristen sejak lahir, ya, dan mengaku dengan mulutnya. Firman Tuhan katakan ya, mengaku dengan mulutnya bahwa Tuhan itu Allah saya, Tuhan itu saya percaya adanya Tuhan. Namun dalam prakteknya, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam praktek hidup sehari-hari seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena hati kita tidak mengutamakan Tuhan. Yang kita lakukan apa? Tidak melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika kita mau memutuskan sesuatu, anak muda kalau mau putuskan menikah, mau pacaran, doa sama Tuhan. Ya, kalau kamu mikirnya cuma senang aja dengan pasangan itu bahaya. Tapi kita mau belajar. Ya, di sini mulut kita ngomong Tuhan ada, tapi mari kita perhatikan sikap hati kita, ya. Ini jangan sampai kita itu tergolong orang-orang yang bebal, ya. Menyingkirkan Tuhan seolah-olah Tuhan itu tidak ada, ya. Dalam keputusan apapun kita belajar untuk tanya sama Tuhan, doa dulu sama Tuhan. Saya seringkali kalau kita mau besuk, itu kita mesti tanya dulu sama Tuhan, kita mau besuk. Tapi kalau Tuhan suruh ke sana, itu pengalaman saya sama Buksu pernah mau membesuk orang, kok hari ini kita rasanya pengen gitu besuk orang ini. Akhirnya kita datang besuk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Ternyata orang itu butuh pertolongan. Ya. Nah, ini kan Tuhan menolong kita untuk lebih peka kepada kehendak Tuhan. Jadi kita mulut kita mengucapkan, tapi sikap hati kita itu harus juga mengutamakan Tuhan, ya. Nah, orang bebal ini seringkali apa? Dia pakai standar hidupnya itu standar dia suka-suka dia, bukan standarnya firman Tuhan. Ini cocok nggak dengan firman, sesuai dengan firman Tuhan nggak? Pokoknya hidupnya dia suka-suka saya aja, standarnya standar saya. Ya. Jadi atau iman bisa diganti hitungan, ya, diganti hitungan manusia. Kita suka berhitungan, ya, Bapak Ibu, kita suka berhitung, ya. Misalnya, oh hitungannya menurut saya nggak masuk ini hitungannya, ya. Apalagi kalau kita mau memberikan perpuluhan, persembahan, itu hitungan kita. Tuhan, aku kasih perpuluhan 10, misalnya 100.000, besok ganti ya 1 juta, gitu ya. Atau hitung-hitungan, kok rasanya ya? Rasanya kalau dihitung-hitung kok nggak bisa, nggak masuk. Kalau saya ada satu ibu pernah kesaksian begini, saya itu semua ya setelah mendapatkan gaji, kalau saya hitung sebenarnya nggak cukup. Kalau saya mau hitung-hitungan, kalau saya memberikan perpuluhan, waduh rasanya kayaknya kurang. Tapi dia dengan tekad, dia mau taat sama Tuhan, dia memberikan perpuluhan, dan dia nyatakan apa? Sepanjang bulan itu Tuhan benar-benar pelihara saya. Saya nggak tahu uangnya dari mana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita mau belajar taat sama Tuhan. Jangan kita jadi orang yang bebal. Ya, orang bebal itu dia suka hitung-hitungan. Iman mulai diganti dengan hitung-hitungan kita. Ya. Lalu apa orang bebal kondisinya? Tidak mengandalkan Tuhan. Hidupnya selalu khawatir. Ya, khawatir ini, khawatir itu, belum juga
terjadi sudah khawatir. Nah ini ya, manusia seringkali seperti itu. Mulutnya benar gitu ya, ngomong saya nggak khawatir, saya percaya Tuhan, tapi hatinya tetap khawatir gitu ya Bapak Ibu. Mari kita belajar, janganlah sampai kita sikap hati kita itu seolah-olah tidak ada Tuhan, padahal Tuhan itu ada bersama kita. Nah, dalam kondisi manusia seperti ini, Allah itu tetap peduli. Ya, lihat di dalam ayat yang kedua dan ketiga yang tadi kita baca, dikatakan Tuhan itu lihat dari surga, memandang ke bawah. Ya, Tuhan memandang ke bawah dari surga. Tuhan lihat, saya mau lihat nih, gimana ya orang-orang di dunia ini. Nah, Tuhan melihat di sana, apa masih ada enggak ya orang yang berakal budi dan mencari Allah. Di ayat yang kedua dikatakan, lalu di ayat 3 kata, oh Tuhan sedih sekali. Tuhan katakan rupanya semuanya menyeleweng, dikatakan bejat, tidak ada yang berbuat baik. Luar biasa. Ketika manusia tidak lagi menjadikan Allah sebagai pusat kehidupannya, menganggap seolah-olah Allah itu tidak ada, maka keraguan itu perlahan-lahan mempengaruhi hidup dia, cara pandang dia kepada penyertaan Allah. Seolah-olah Tuhan itu tidak peduli dengan saya, padahal itu salah siapa? Salah kita sendiri, karena kita tidak memusatkan hidup kita kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu nggak menyertai saya, Tuhan itu tidak peduli sama saya lagi menghadapi kesulitan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, keraguan itu mengaburkan kepastian penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, yang Pak katakan, tidak sadarkah kamu semua orang melakukan kejahatan yang memakan habis umatku seperti makan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Ada kata-kata tidak berseru kepada Tuhan. Ayat 4 ini menegaskan bahwa ketika seseorang tidak lagi mengutamakan Tuhan, ketika seseorang tidak lagi berfokus kepada Tuhan, itu tanda bahwa dia mulai ragu, ya, meragukan apa penyertaan Tuhan. Tuhan nyertai saya enggak ya? Tuhan itu pimpin hidup saya enggak ya? Mulai kabur, ya. Ada seorang perenang jarak jauh yang menyeberang laut lepas membutuhkan penanda arah. Jadi kalau berenang jarak jauh itu ada tandanya. Dan di situ dia didampingi sama kapal, ada kapal pendampingnya. Nah, selama dia fokus tandanya itu ya, dia berenangnya bagus gitu ya, berenangnya fokus, percaya, terus melaju. Tapi ketika di tengah-tengah itu, ketika dia lagi berenang, kabut turun, ya, dan ia mulai ragu, lah, saya bisa nyampe enggak ke sana? Dia ragu. Ya, dia mulai kehilangan arah, dia panik, maka dia berhenti berenang. Ya, padahal dia nggak lihat loh. Ya, ada kapal pendamping masih ada di dekat dia, gitu ya. Demikian juga dengan iman kita, Bapak Ibu. Keraguan itu bukan menghilangkan penyertaan Tuhan, ya, tetapi mengaburkan kesadaran kita ini. Kita itu nggak sadar bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Kita mulai ragu, muncul banyak pertanyaan dalam benak kita, Tuhan menolong saya enggak, ya, saat menghadapi kesulitan. Karena apa? Karena kita enggak datang kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan, cari yang lainnya. Saat kita berhenti berseru kepada Tuhan, kita merasa sendirian, kehilangan kepastian, dan mudah goyah, mudah lemah. Jadi kabut itu mungkin menutupi pandangan kita. Ya, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita yang berseru kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara semua, ketika kita menghadapi masalah kesulitan, datanglah sama Tuhan. Ya, jangan kita merasa diri itu hebat, saya merasa diri pintar, ya, saya bisa melakukan ini dan itu. Ya. Karena saat ragu, jangan berhenti berseru
berseru kepada Tuhan. Jadi ketika kita ragu, Tuhan ini gimana ya? Langsung datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan itu selalu dekat dengan anak-anaknya. Ya, sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Tuhan selalu dekat dengan kita. Oleh karena itu, pemazmur membawa kita melangkah lebih jauh lagi untuk melihat satu kepastian besar. Meskipun manusia ragu, Tuhan tetap hadir dan membela umatnya. Kepastian kita ada pada pembelaan dan perlindungan Tuhan. Ayat 5 dan 6 dikatakan, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan. Katakan, Tuhan adalah tempat perlindungan. Keraguan membuat manusia itu merasa sendirian. Benar nggak? Kalau kita ragu itu ya. Seperti saya tadi di awal, saya bilang, saya juga ragu loh. Ini kira-kira benar nggak? Diberlakukan dengan baik enggak KUHP 303 ini? Ya, ragu. Terus kalau tidak diberlakukan dengan baik, hanya satu kepercayaan yang mayoritas, kita mau bagaimana? Banyak gereja yang ditutup, banyak gereja yang orang sedang ibadah dibubarkan dan lain sebagainya. Ya, keraguan-keraguan gini. Tapi ingat, di balik semua apa yang terjadi, kita meyakini bahwa ada Tuhan yang selalu melindungi kita. Dikatakan Dia tempat perlindungan kita. Jadi di saat di ayat 5 sampai 6 ini menyingkapkan bahwa di saat orang benar tertekan, menerima ketidakadilan dari orang jahat, Tuhan berdiri loh di pihak kita. Ya, Tuhan berdiri di pihak kita. Yang penting kita itu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Yang penting kita itu selalu berseru kepada Tuhan. Ketika situasi kondisi tidak membaik, yang penting kita berseru kepada Tuhan. Mungkin ketika kita berseru kepada Tuhan, keadaan di sekitar kita, orang yang jahat kepada kita tidak hilang. Ya, kejahatan masih ada, kesulitan masih ada, tapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa Tuhan tetap membela kita dan melindungi kita. Inilah kepastian yang dinyatakan oleh pemazmur. Ada seorang tokoh gereja, yaitu namanya Agustus, berkata, sekalipun dunia kacau, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa. Kita itu punya Allah yang luar biasa. Dia selalu memperhatikan kita, siapa kita. Ya, seperti seorang anak kecil yang takut di ruangan gelap. Kalau kita ada anak kecil yang takut di ruangan gelap, teriak-teriak, tapi ketika dia melihat ada apa-apa, mama di ruangan itu juga, dia akan tenang. Harusnya kita seperti itu. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi tantangan, pergumulan, krisis-krisis yang saat ini kita alami, khususnya krisis ekonomi, orang susah cari kerja dan lain sebagainya. Ingat, ya, Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan ada bersama kita. Seperti Mazmur 46 ayat 1 dan 2 katakan demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ya. Jadi ketika menghadapi persoalan pergumulan, datangnya kepada Allah. Jangan ketika kita menghadapi persoalan pergumulan, datangnya ke orang lain, minta tolong dong. Tidak seperti itu. Kita pertama datang kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah janji Tuhan, perlindungan, tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ketika kita sesat, banyak masalah, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Ya. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Benar.
Zaman ini semakin hari semakin berubah, tidak baik-baik saja, tetapi semakin hari semakin buruk. Ya, sekalipun bumi berubah, katakan, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, tapi Allah tetap menjadi perlindungan kita, dan Dia selalu menyertai kita. Jadi kepastian itu bukan pada situasi, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu seperti ini, kalau situasinya tidak baik, menjadi kita itu jadi tidak hatinya tidak tenteram. Gak perlu, ya, biarkan situasi di luar kita begitu kacau balau, tapi ingat, kita ini punya Tuhan, ya, yang selalu menjaga kita, melindungi kita, menyertai kita, bahkan selalu ada bersama kita. Dia dekat dengan kita. Dia dikatakan tadi berdiri tegak, ya, di depan kita, ya, seperti seorang kalau pemimpin di dalam perang, pasti seorang pemimpin yang punya integritas yang luar biasa. Kalau ada perang ya dia paling depan dong, bukannya ngumpat. Tidak seperti itu. Di belakangnya prajuritnya tidak. Tetapi dia paling depan. Nah, seperti itu. Ketika kita menghadapi masalah, kebutuhan, kebutuhan apapun itu, ingat ada Tuhan yang selalu menolong kita. Jadi jangan sampai kita menjadi orang beban. Mulutnya iya Tuhan, aku percaya kamu, tapi sikap hatinya tidak. Ya. Di tengah ketidakpastian hidup dan kegelisahan zaman ini, Allah tetap menjadi tempat perlindungan yang tidak pernah runtuh, Bapak Ibu, ya. Allah gak pernah runtuh. Itu janji Tuhan. Jika hari ini Tuhan menyertai dan membela umatnya di tengah dunia yang kacau balau ini, ya, yang membuat kita juga kadang-kadang sedih, banjir aja membuat kita pusing gitu, ya. Ya, tapi kita berjalan aja apa yang Tuhan mau. Maka masih ada satu kepastian yang jauh lebih besar, ya, kepastian yang melampaui situasi, waktu, bahkan hidup dan mati. Apa itu? Ya, di dalam ayat 7, yaitu puncak kepastian adalah keselamatan dari Tuhan. Ayat 7 dikatakan, ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Mazmur 14 ayat 7 ini bukan sekedar doa, ya, doa. Kalau doa itu kapan ya dijawab, kita nggak tahu. Tapi ini adalah janji yang sudah digenapi. Kita hidup di dalam zaman perjanjian baru. Keselamatan yang dinantikan dari Sion itu telah datang melalui siapa? Salib Yesus Kristus. Ya, Yesus itu jawaban atas dunia yang rusak dan kacau. Ya, salib Kristus tidak pernah dibatalkan karena manusia. Ya, salib Kristus tidak pernah berhenti karena keadaan manusia, tidak. Ya, ya, di sanalah kepastian kita berdiri. Kepastian dari kabut kehidupan bukan pada dunia yang berubah, tetapi pada kasih Allah yang dinyatakan lewat Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Ya. Dari awal saya katakan Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa kita ini manusia yang berdosa. Kita ini sudah putus hubungan dengan Allah. Tapi karena Allah mengasihi kita manusia, Dia datang ke dunia, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan kepastian keselamatan inilah orang percaya dapat melangkah ke depan, ya, tanpa dikuasai ketakutan, sebab hidup kita berada di tangan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, gak usah takut hidup ini, ya, gak usah khawatir. Ingat janji Tuhan. Tuhan semua sudah tanggung di kayu salib. Kita gak perlu takut. Cukup kasih karunia Tuhan buat kita. Tuhan Yesus sudah cukup buat kita, ya. Kasihnya yang luar biasa, kasihnya yang selalu memperhatikan kita. Oleh karena itu janganlah kita menjadi seperti orang bebal yang seolah-olah itu Tuhan itu nggak ada. Padahal keselamatan sudah kita terima.
Mari kita belajar untuk benar-benar fokus kepada Tuhan. Ketika kita ragu, ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi saya, menebus dosa saya. Ya. Jadi Mazmur 14 ini membawa kita dari kenyataan dunia yang rusak kepada kepastian. Ya, kepastian bahwa Tuhan tetap berdaulat dan akhirnya pengharapan akan keselamatan yang memulihkan hidup kita. Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Jadi kita mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, jangan seperti pembacaan hari ini Roma 8 ayat 10, 9 dan 10. Dikatakan dengan mulut kamu mengaku, ya, dengan hati kamu percaya bahwa Yesus Tuhan, kamu akan masuk surga. Jadi kalau orang tobat, dia dengan mulut bilang percaya, tapi hatinya tidak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mungkin kadang-kadang kita bisa saja seperti itu, ya, kadang-kadang. Oleh karena itu melalui firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, mari kita refleksikan diri kita. Ya. Pertama, kita coba renungkan di bagian hidup mana yang saya mulai ragu akan kehadiran Tuhan. Ya, kadang-kadang kita ragu kan, pekerjaan misalnya. Ragu kira-kira bisa naik pangkat enggak? Saya udah kerjakan yang terbaik. Tapi ragu-ragu, enggak apa-apa, yang penting kita kerjakan yang terbaik. Ya, urusan naik pangkat dan tidak naik pangkat itu urusannya sama urusan Tuhan. Ya. Atau apa yang lainnya? Kita ragu, saya ini sakit, nggak baik-baik, Tuhan masih ada nggak sih? Gitu ya. Kok Tuhan nggak nyembuhin saya sih? Gitu. Kesulitan ekonomi, nggak dapat pekerjaan, kita ragu akan kehadiran Tuhan. Ada nggak sih Tuhan? Nah, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merefleksikan diri kita. Adakah bagian hidup, di bagian hidup mana kita mulai ragu akan kehadiran Tuhan? Yang kedua, apakah saya sedang berjuang sendiri? Ya, tanpa sungguh berseru kepada Tuhan atau pada saat kesulitan. Pokoknya saya berjuang sendiri. Saya pintar kok. Saya bisa kok. Saya pengalaman kok. Nah, tapi ingat, hati-hati. Ya, Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Ya, oleh karena itu coba belajar. Dari mana? Ya, bagaimana kita berjuang sendiri? Ya, apakah kita masih sedang berjuang sendiri minta ampun sama Tuhan? Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan berserulah kepada Tuhan ketika kita mengalami yang tidak enak, ketidakadilan dan lain sebagainya. Bersandar kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ya. Yang keempat, ketika takut dan tekanan datang, kepada siapa kita berlindung? Nah, ini seringkali ya, kalau kita mendapat kesulitan kita berlindungnya sama manusia. Tolong saya. Saya sedang begini. Saya sedang begitu. Tuhan ajar kita hari ini. Tuhan itu tempat perlindungan kita. Ya, kita berlindung sama Tuhan saja. Ya, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau selama ini kita punya persoalan, pergumulan, langsung telepon sahabat, telepon teman. Gak telepon Tuhan dulu. Telepon dulu, ngasih tahu orang lain supaya dia tahu bahwa saya ini dalam kesulitan. Ya, mari kita belajar untuk kita langsung teleponnya sama Tuhan aja, berlutut berdoa. Hari ini apa? Yang keempat, hari ini apakah saya menaruh kembali kepastian saya pada Tuhan apa kepada yang lainnya? Ya, kepastian kita pada harta kita. Di awal tahun ini, hari ini tanggal 18, masih awal Bapak Ibu. Yuk, kita mari kepastian kita itu ada pada Tuhan. Ya, Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Kepastian. Jangan kita mengandalkan hidup kita diandalkan kepada harta benda, relasi yang karena saya baik sama dia pasti tolong saya. Jangan. Ya, relasi atau hal yang lainnya, pekerjaan dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu,
kita menaruh kepastian kita itu kepada Tuhan. Hidup ini memang di tengah-tengah dunia, kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang kacau balau. Tapi ingatlah bahwa janji Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Kita patut bersandar kepada Tuhan. Jangan ragu, ya. Pegang Tuhan, Dia yang punya kepastian. Jangan pegang orang lain. Orang lain bisa nggak pasti, tapi kalau Tuhan selalu pasti. Tapi waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Waktu yang tepat adalah waktunya Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menolong kita. Jangan kita menjadi orang yang beban, tetapi kita belajar untuk mulutnya berkata, hatinya juga, sikap hatinya juga berkata, aku mau ngandalin Tuhan. Yang penting sikap hati kita, jaga hati kita, supaya kita selalu hidup menyenangkan hati Tuhan, taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sekalipun hari ini kami hanya bisa beribadah secara online. Tapi kami yakin dan percaya setiap anak-anak Tuhan, jemaatmu di GSK Kelapa Gading ini yang sedang beribadah, biarlah Roh Kudus Tuhan terus berbicara kepada mereka. Keluarga demi keluarga yang sedang beribadah, semuanya kami menyerahkan kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia, mengandalkan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang berdaulat di dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang patut kami andalkan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami khususnya sepanjang tahun ini. Biarlah Tuhan tolong kami, mampukan kami. Ketika kami menghadapi persoalan pergumulan, masalah, jangan biarkan kami ragu akan pertolongan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa, yang mengerti keadaan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah online. Berkati mereka rumah tangga demi rumah tangga, apapun kesulitan mereka, apapun persoalan mereka, apapun pergumulan mereka, Tuhan sendiri yang akan menolong. Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan.